Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel Ahmed Media, yaitu channel yang membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kita masih membahas tentang sebab turunnya surat Al-Baqarah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sebab turunnya ayat 44 pada surat Al-Baqarah. Pada hari ini, sebelum kita masuk ke dalam kajian, kita memuja dan muji Allah terlebih dahulu atas nikmat yang Allah berikan. Sepatutnya kita harus bersyukur kepadanya. Kemudian juga selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, walaupun beliau harus bermandi darah, harus terusir dari kota kelahirannya Mekah, tapi beliau tidak pernah menyerah demi menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan membahas tentang sebab turunnya ayat 62 pada surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa sebab turun ayat ini? Sebab turunnya ayat ini ialah diriwayatkan dari Abu Hatim dan Al-Adani dalam musnadnya, dan jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid berkata, saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang penganut agama yang aku dahulu pernah menganutnya. Maka aku menyebutkan solat mereka dan ibadah mereka. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan juga diriwayatkan dari Al-Wahidi dari jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid bahwasanya ia berkata, ketika Salman bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang sahabatnya, Nabi bersabda, mereka semua di neraka. Salman berkata, mendengar sabda tersebut, bumi ini seakan menjadi gelap bagiku. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani, hingga tadi mereka tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian ia berkata, seakan-akan tersingkap dariku sebuah gunung. Jadi turunnya ayat ini ialah ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang penganut agama-agama nenek moyang mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan pengikut Sabi'in. Mereka bertanya, bagaimana mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka semua di neraka. Lalu turunlah ayat bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi buat orang-orang yang menganut agama yang terdahulu dari agama sahabat-sahabat Nabi dulu, yaitu ada yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, matahari, pohon, dan sebagainya, menyembah selain Allah, mereka
selama mereka mengucapkan syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak pula harus bersedih hati karena setiap amal soleh yang mereka kerjakan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang beriman kepada Allah, baik yang beragama Yahudi, Nasrani maupun agama-agama lain, jika memeluk agama Allah Subhanahu wa taala yaitu agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, janganlah bersedih hati atas apa yang pernah diperbuat ketika sebelum masuk ke dalam agama Islam. Maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan ketika sebelum masuk di dalam agama Islam, dan ketika mengucapkan syahadat maka akan suci kembali seperti bayi yang dilahirkan. Maka kita harus menjaga amal kita, menjaga akidah kita, menjaga agama kita, menjaga guru-guru kita, menjaga ulama-ulama kita, dan juga menjaga negara kita agar tidak dikotori oleh orang-orang yang tidak suka kepada agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.